Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin mempelajari konsep peluang ya. Di sini saya tuliskan sebagai ilmu ketidakpastian. Pada konsep peluang ini, kita ingin mengukur bayang-bayang ketidakpastian. Kita jarang memiliki informasi yang sempurna saat meluncurkan produk baru, memprediksi tren saham, atau menilai risiko investasi. Tapi probabilitas itu bisa menyediakan bahasa matematis untuk mengukur dan memetakannya, sehingga kita bisa mengelola risiko tersebut. Artinya mengkuantifikasi kemungkinan. Spektrum probabilitas dari skala 0 hingga 1. 0 itu artinya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Contohnya, menarik kartu bertuliskan Pittsburgh Steelers dari sebuah topi berisi nama wilayah operasional bisnis. Karena memang tidak ada. Misal contohnya menemukan dealer mobil Honda di Trenggalek. Ya, kemungkinannya 0, peluangnya 0, karena memang nggak ada. Kecuali menemukan dealer mobil Honda di Tulungagung. Ada peluangnya. Walaupun juga cuma ada satu ya, Honda Pacific atau apa gitu. Kalau peluangnya 50% itu artinya sama antara tidak mungkin terjadi dan mungkin terjadi itu secara peluangnya mereka sama. Jadi seperti kita ngelempar koin, munculnya Garuda dan angka itu sama. Peluangnya sama-sama setengah. Peluang 100% itu artinya pasti terjadi. Misal, ketika kalian bermain bermain kartu. Ketika kalian bermain kartu, ada 4 kartu yang kalian pegang, semuanya adalah kartu as. Berapakah peluang ketika kalian ambil satu kartu dari situ, yang muncul adalah kartu as? Ya, peluangnya adalah 100%. Karena semua kartunya memang kartu as. Nah, itulah yang coba diolah, itulah yang coba seakan-akan kalau di pesulap itu banyak kartu yang lain. Tapi sebenarnya mereka hanya mengolah imajinasi kita, mengolah pikiran kita supaya berpikir itu. Padahal kenyataannya di situ semuanya kartunya ya itu. Gitu. Jadi sudah jelas ya, mustahil itu kalau tidak mungkin terjadi, 100% terjadi itu. Kalau kasusnya seperti itu, 4 kartu itu kartu as. Kalian mau ambil satu kartu, ya pasti dapat kartu as. Gak mungkin dapat kartu yang lain. Peluang itu bisa ditentukan lewat sebuah eksperimen. Ya. Jadi dari eksperimen nanti akan ketemu outcome, dari outcome ini akan dipilih sebagian menjadi kejadian atau hasil. Misal contohnya bisnis ini, survei 500 mahasiswa tentang apakah mereka mau mereka mau menghadiri konser musik. Hasilnya ternyata 273 orang berkata ya, atau 317 orang berkata iya. Jadi misal 203 yang iya, ya 203 iya, terus dari eksperimen dan hasil tersebut kita ingin menanyakan kejadian. Berapakah peluangnya orang datang ke konser tersebut? Ya, jawabannya ya 273 per 500. Karena dari survei kita punya hasil 273 tersebut mengatakan ya akan datang ke konser. Sedangkan sisanya tidak. Jadi peluangnya adalah 273 per 500. Bagaimana menentukan angka tersebut selain dengan survei?
kita bisa menggunakan 3 pendekatan, yaitu klasik, empiris, dan subjektif. Apa perbedaannya? Klasik itu logika murni, seperti kasusnya koin tadi. Kalau koin ada dua bentuk, gambar dan angka, garuda dan angka, sudah. Artinya apa? Kemungkinannya setengah, karena cuma ada 2 kemungkinan, dan dua-duanya memiliki kemungkinan yang sama. Dadu juga itu. Dadu kan bentuknya kotak kubus ya, maka peluangnya juga sama. Kecuali kalau dadunya bentuknya bukan kotak kubus, tapi menceng-menceng. Nah, itu peluangnya perlu diukur ulang, karena peluangnya bukan lagi sama. Pendekatan empiris seperti yang tadi kita lakukan, menggunakan survei dari berapa banyak data. Pendekatan subjektif itu dari keyakinan ahli atau dari informasi yang tersedia. Jadi belum tentu pasti, karena yaitu tadi yang namanya subjektif. Bahasa kira-kira 30% lah TKI yang dari kecamatan itu. Jadi 30% dari orang di kecamatan itu kerjanya TKI gitu. Nah, itu kan artinya menggunakan pendekatan subjektif saja. Dalam dunia nyata kita bisa melihat atau menggabungkan dua peluang. Kita bisa penjumlahan atau kita bisa menggunakan perkalian. Kata kuncinya dan. Jadi contoh ini. Berapakah peluangnya saya datang ke tempat itu menggunakan jas atau menggunakan kemeja? Nah, di situ ada saya menggunakan jas, itu berapa peluangnya? Saya menggunakan kemeja, itu berapa peluangnya? Di situ kita bisa tambahkan. Bedakan dengan yang perkalian. Berapakah peluangnya saya menggunakan jas dan menggunakan kemeja? Artinya dua-duanya harus dipakai. Jas dan kemeja itu harus dipakai secara bersamaan. Saya tidak boleh pakai jas tapi dalamnya menggunakan kaos. Tidak boleh. Karena yaitu tadi, bahwa kita menggunakan kata dan. Jadi dua-duanya harus dipakai. Kalau dua-duanya harus dipakai, maka peluangnya kita kalikan. Aturan khususnya, yaitu kalau A atau B itu dijumlah, kecuali mereka punya irisan. Nah, ini ya. Jadi kalau enggak punya irisan, itu dijumlah. Tapi kalau punya irisan, maka harus dijumlah dikurangi irisannya. Nanti kita lihat. Sedangkan kita punya bahasa lain yang ngomong sebaliknya. Namanya adalah komplement. Komplement itu adalah sebaliknya. Misal, komplement dari saya pakai kemeja. Artinya saya tidak pakai kemeja. Saya boleh pakai kaos, saya boleh pakai apa ya namanya, baju koko gitu ya. Saya boleh pakai yang lain kecuali kemeja. Jadi di situ saya tidak boleh pakai kemeja. Komplement dari memakai kemeja adalah tidak boleh memakai kemeja. Contoh, sebuah pabrik memiliki probabilitas kemasan kurang berat dan kelebihan berat. Mencari probabilitas kemasan memuaskan artinya bukan kurang berat, bukan kelebihan ya. Jadi peluang 1 dikurangi yang kurang berat, dikurangi lagi yang lebih berat. Jadi di situ kita menghitung peluang menggunakan informasi yang tersedia, yaitu komplementnya. Kalau misal peluang saya memakai kemeja 40%, berarti peluang komplementnya, peluang saya tidak menggunakan kemeja itu 1 min 40%. Berarti 100% kurangi 40%, yaitu 60%. Aturan penjumlahan umum. Kalau kejadiannya tidak eksklusif, ini yang saya bicarakan tadi. Bahwa di sini ada irisannya. Jadi tidak bisa langsung dijumlahkan, tapi harus dikurangi juga irisannya. Nah, lihat gambar yang ini. Ini adalah
yang mengunjungi Disney ada 120 turis. Lalu yang mengunjungi Busch Garden, dia di sini ada 100 turis. Nah, keduanya di sini irisannya ada 60 turis. Bagaimana cara menghitung total turis yang mengunjungi Disney maupun yang mengunjungi Busch Garden? Maka kita jumlahkan dulu keduanya, yaitu 0,60 tambah 0,50. Lihat, kalau tidak dikurangi, peluangnya menjadi 1,10. Ini jauh, bukan jauh ya, ini lebih besar dari 1, tidak mungkin, mustahil. Karena peluang itu maksimal 100% atau maksimal 1, tidak mungkin lebih. Maka di sini rumusnya menjadi PA tambah PB dikurangi PA dan B. PA dan B artinya yang ada di tengah-tengah ini, yang keduanya ini. Yaitu keduanya tadi peluangnya 0,30. Nah, udah jelas ya. Jadi sekarang PA plus PB min PA dan B. Kata kuncinya adalah apakah mereka punya irisan atau tidak. Contoh lagi. Misal, misal di sini saya punya dua himpunan. Yang A misal 1, 2, 3. Yang B adalah 1, 4, 5. Lihat. Kalau kita lihat di sini, A gabung B, artinya adalah kita list semuanya. Di sini ingat, satunya sudah ditulis ke dalam A, artinya di sini kita tidak perlu tulis lagi. Jadi A gabung B, artinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara peluang, A gabung B ini hanya menulis yang di tengah ini, irisannya itu cuma sekali, bukan 2 kali. Makanya kita tidak boleh menjumlahkan saja. Kalau dijumlahkan saja, ini kan ada 3 orang, ini ada 3 orang, totalnya 6 orang. Tapi pada kenyataannya, gabungannya itu orangnya cuma ada 5. Karena kalau ada 6 orang, artinya kehitung 2 kali yang orang tadi. Orang nomor 1 tadi. Itu. Jadi kita tidak boleh menghitung orang yang sama 2 kali. Aturan khusus dalam perkalian. Nah, PA dan B artinya PA kali PB. Kalau dua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Contohnya adalah pelemparan koin dan pelemparan dadu, karena dilemparnya jauh-jauhan ya, tidak saling mempengaruhi. Atau pelemparan koin dengan pelemparan koin kedua. Nah, jadi dua-duanya dilempar bersamaan, tidak ada yang saling mempengaruhi hasil satu dengan lainnya. Itu. Di aturan khususnya, kalau penjumlahan langsung ditambah, kalau perkalian langsung dikali. Itu kalau nggak ada hubungannya. Sementara probabilitas bersyarat ini adalah aturan yang lebih spesifik kalau menggunakan dan. Karena dia bisa mengukur yang tidak independen. Artinya kalau A dan B ini punya pengaruh, saling mempengaruhi, maka kita harus menggunakan aturan probabilitas bersyarat. Contohnya, kita mengambil kemeja golf dari kotak tanpa mengembalikannya. Probabilitas mengambil kemeja putih kedua akan bergantung pada kemeja pertama yang diambil. Jadi kemejanya misal ada 10. Awalnya peluangnya itu dibagi 10. Kita ambil, tetapi karena sudah kita ambil 1, maka banyak kemejanya tinggal 9. Nah, peluangnya kan jadi tinggal dibagi 9. Karena 1 sudah diambil. Itulah kenapa kita tidak bisa menggunakan PA kali PB. Kita bisa menghitungnya menggunakan tabel kontingensi atau crosstab. Lihat di sini bahwa ada yang ini
muda, tua, jarang, sering ini ya. Bahwa yang muda dan sering menonton itu ada 100. Yang muda dan jarang menonton ada 50. Yang tua dan jarang menonton ada 75. Yang tua dan sering menonton ada 25. Bagaimana kita menghitung peluang yang muda dan sering menonton? Nah, itu adalah kalimat dari peluang bersyarat. Nah, kalau kita lihat di sini, statnya bisa muda, ya, anggaplah ini A muda, terus ini tidak muda. Artinya ini muda, ini tua. Kan kebalikannya ya, ini muda, ini tua. Terus yang muda ini dipecah jadi 2 lagi, muda dan menonton, muda dan tidak menonton. Yang tua juga seperti itu, tua tidak menonton, tua menonton. Total semua cabang ini pasti nilainya adalah 1. Peluangnya pasti 1. Sekarang kita lihat teorema yang utama, yaitu teorema Bayes, di mana teorema Bayes ini akan membuat keputusan yang rasional dihadapkan pada bukti baru. Nah, ini kata kuncinya ada di sini ya, bukti baru. Jadi peluang bersyarat itu muncul ketika ada bukti baru. Contohnya ini. Misalkan pagi-pagi saya tanya kalian, masih jam 5 pagi nih, masih nggak tahu ini berawan atau enggak. Berapa peluang hujan? Mungkin kalian jawab 50%. Hujan 50%, tidak hujan gitu kan. Jadi peluang hujannya 50%. Setengah-setengah. Tapi ketika jam 6 pagi, artinya ada fakta baru yang ditemukan, yaitu oh, jam 6 ini berawan, bro. Artinya apa? Kalau berawan ya kemungkinan besar jadi hujan. Artinya peluang hujannya jadi naik. Yang awalnya 50%, peluang hujannya akan berubah menjadi misal 70%. Karena berawan putih. Nah, jadi keyakinan yang baru atau fakta baru itu mengubah probabilitas hujan. Itulah yang kita akan hitung menggunakan mekanisme Bayes. Nah, di sini bacanya apa? PAI dengan syarat B. Artinya, ada keyakinan awal PA, lalu ada informasi baru bahwa terjadi B. Karena sudah terjadi B, maka kita harus merevisi menjadi PAI dengan syarat B. Karena B sudah diketahui nih. Ya, itulah yang terjadi. Teorema Bayes ini banyak digunakan ke dalam kedokteran ya, misal. Di tes lab dulu, apakah tipes? Seret. Kan pilihannya tes apa? Tes darah itu ujungnya bisa kena tipes, bisa demam berdarah. Oh iya, ini kemungkinan besar kena tipes atau demam berdarah. Nah, dites lagi, apakah dia demam berdarah atau tipes. Nah, jadi peluang pertama, oh ini apa ya namanya? Darahnya kurang. Kok lupa saya? Ininya trombosit ya, trombositnya kurang. Berarti kemungkinan ini tipes atau demam berdarah kalau trombosit kurang. Nah, terus baru dites lagi. Akan timbul keyakinan baru lagi. Itu. Ya, kayak dulu COVID. Oh, ini panas tinggi. Apakah ini COVID? Kemungkinan besar. Kemungkinan saja. Terus ternyata besoknya tidak bisa mencium bau. Wah, keyakinannya tambah besar karena ciri-ciri kedua muncul, yaitu tidak bisa tambah bau. Nah, itulah yang terjadi pada teorema Bayes. Jadi ada fakta baru, peluangnya berubah lagi, ada fakta baru, peluangnya berubah lagi. Nah, ini seperti yang diceritakan di sini. Bahwa ada informasi awal, yang sakit itu 5%, yang tidak sakit itu 95%. Terus diteslah. Jika sakit dan tesnya positif, maka peluangnya 90%. Jika tidak sakit dan tetap positif, bisa juga itu akurasi tesnya salah.
Jika tidak sakit tapi tesnya tetap positif, itu 15%. Ini yang banyak juga terjadi di COVID ya. Dites tetap positif, tapi kenyataannya dia tidak sakit apa-apa, tidak mengalami keluhan apa-apa. Nah, di sini, maka kita bisa menghitung peluang sakit tapi tesnya positif, itu sama dengan A1. A1 tadi apa? Sakit, dikali peluang tesnya positif dan sakit. Jadi 0,05 kali 0,9. Atau kemungkinan yang kedua, peluang dia A2 tadi tidak sakit, tetapi tesnya tetap positif. Maka PA2 kali tesnya tetap positif dengan syarat A2. A2 tadi ini ya, PA2 0,15. Jadi total peluang tesnya positif itu kita bisa jumlahkan PA1 iris B, PA1 dan B ditambah PA2 dan B. Artinya A1 itu sakit dan dites positif, A2 dan B artinya tidak sakit tapi dites tetap positif. Luangnya adalah 0,1875. Lalu pertanyaannya, apakah Anda benar-benar sakit jika dites positif? Maka kita bisa menghitungnya menggunakan teorema Bayes. Seperti tadi, masih ingat tadi rumusnya apa? Ya, kayaknya lupa ini. Rumusnya tadi, kalau kita mau hitung PA1 dengan syarat B sudah diketahui, maka kita akan menghitung PA1 dan B, PA1 dan B dibagi dengan tadi yang bawah P dibalik ya, B, PB. PB itu cara menghitungnya PB dengan syarat A1 ditambah PB dengan syarat A2. Gitu. Jadi PA1 dengan syarat B itu bisa dihitung dengan PA1 dan B dibagi dengan PB dan A1 ditambah PB dan A2. Nah, kita perlu ingat juga, ini kalau mau ditulis bolak-balik ini hasilnya sama ya. Ini itu sama dengan P. Nah, jadi kejadiannya itu dibolak-balik tidak ada masalah. Karena secara konstruksi cerita sama ya. B itu tesnya positif dan A2 tidak sakit. A2 tidak sakit dan tesnya tetap positif. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan dari hari ini bahwa peluang itu hanya bisa dari 0 sampai 1, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tidak boleh minus, tidak boleh 2. 3 pendekatan yang bisa dilakukan, klasik, empiris, subjektif. Yang paling kuat tentu klasik, karena secara logika masuk, empiris itu secara kejadian masuk, kalau subjektif itu dari ahli. Kombinasi peristiwa itu bisa menggunakan atau dengan jumlah, bisa menggunakan dan dengan cara apa? Perkalian. Ada aturan khusus, ada aturan umum. Kalau penjumlahan aturan khususnya itu langsung ditambah tanpa dikurangi. Kalau perkalian, aturan khususnya menggunakan peluang bersyarat seperti tadi. Kalau ada fakta baru, akan dihitung menggunakan teorema Bayes. Kepastian itu bisa ketidakpastian bisa dikelola ya. Kita tidak dapat menghilangkan kepastian dari bisnis, tetapi dengan menguasai probabilitas, kita berhenti menebak dan mulai mengukur. Oke, terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.